Hai, selamat pagi dan salam semua jemaat SIV Victorious. Apa kabar semua jemaat sekarang? Saya berharap kita di dalam keadaan yang sehat, walaupun di dalam keadaan sulit sekarang untuk kita berjumpa, beribadah bersama-sama di gereja, tetapi itu tidak ada hal dan bukan penghalang bagi kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan selamat datang sekali lagi kepada setiap jemaat dalam ibadah online kita pada hari ini. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita, pemikiran kita untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan Bapa yang menyertai kami Tuhan pada sebentar istirahat kami malam tadi. Dan pada hari ini Tuhan kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Persiapkanlah hati kami, pemikiran kami dan jiwa kami untuk terus menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Bapa. Dan hamba berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Bapa rohani kami ya Bapa, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan di dalam kasih setia-Mu ya Bapa. Dan biar Engkau Tuhan terus menyertai kami Tuhan hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Hamba berdoa untuk menyerahkan setiap ruangan dan waktu ini, masa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk Engkau Tuhan terus memelihara kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu Tuhan terus bertumbuh di dalam hidup pribadi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah semua. Tuhan memberkati.
Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami akan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan kasih berkat dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Tuhan, dan sumber kedamaian dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satu
Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada kali ini kita dipertemukan dalam suasana seperti yang kita alami hari-hari ini. Dan saya yakin apapun yang kita alami, kita melaluinya dengan penuh sukacita. Sebab ada Tuhan yang memberi penghiburan, memberi kekuatan di dalam hati kita. Ya, terima kasih sebab kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, mempermuliakan namanya, dan hari kali ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, sama ada Anda di dalam bilik, Anda berada di ruang tamu, di dapur, atau di mana saja tempat Anda, yang penting kamu rasa selesa untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan di tempat itu, silakan berada di tempat itu. Yang penting kita sama-sama di dalam suasana seperti ini pada kali ini untuk memuji-muji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, sepanjang bulan ini kita akan belajar satu tema yang sangat luar biasa, yang begitu penting untuk kita mengerti, untuk kita benar-benar pahami dan kita mau taruh dalam hati kita, yaitu gereja yang bertumbuh. Saya senang sekali untuk mengajak kita bersama-sama apa maknanya pertumbuhan gereja itu. Nah, itu sebabnya untuk kali ini kita mau pelajarinya secara basic terlebih dahulu. Sebab begini anak-anak Tuhan yang diberkati. Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu dia terangkat ke surga. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka terjadilah Pentakosta. Dan itu sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, kali ini kita sesuai dengan pimpinan firman Tuhan, sesuai dengan kronologi Alkitab, maka kita akan pelajari apa yang terjadi seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada waktu Pentakosta itu satu keadaan yang begitu luar biasa. Nubuatan Nabi Yoel benar-benar digenapi pada waktu itu, dan sekali lagi diulangi oleh Rasul Petrus. Berarti bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh Yoel akan terjadi lagi. Kalau itu satu pengulangan yang dibuat, maka dia akan berlaku lagi. Dan kita tahu itu sedang terjadi di hari-hari kita. Bahkan mungkin dia akan terjadi sampai kedatangan Tuhan, menurut saya. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum itu saya senang itu cerita Alkitab. Saya senang mengingatkan kita bahwa itulah kronologi cerita Alkitab. Itu bukan masukan dari mana-mana. Memang saya membaca banyak bahan, tetapi itu memang cerita dari Alkitab. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia hidup bergaul dengan murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu dia terangkat ke surga. Setelah dia terangkat ke surga, 10 hari setelah itu, maka pada waktu perayaan Pentakosta, di mana sebenarnya Pentakosta itu juga berbicara tentang perayaan penuaian ataupun seperti perayaan kehormatan atau gawai dalam konteks kita. Nah, pada waktu itu maka turunlah Roh Kudus dan memenuhi mereka. Lalu Petrus mendapat keberanian yang luar biasa, dan ada satu urapan yang luar biasa, dan Petrus keluar dan dia berkhotbah, memberitakan Injil, dan ada sejumlah banyak orang yang telah menerima kebenaran Injil pada waktu itu. Nah, yang menarik sekali adalah kalau kita baca di ayat, dan saya senang sekali untuk mengajak kita membaca bersama-sama Kisah Rasul bab 2 ayat 41 hingga 47. Sebab ini adalah ayat-ayat yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Saya mau membaca bahagian firman Tuhan berkata begini, cara hidup jemaat yang pertama. Nah, ini yang terjadi setelah khotbah Petrus itu. Nah, Alkitab berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka
ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini yang menarik, yang saya katakan sangat menarik. Di ayat 47 dikatakan bahwa dan Tuhan menambah jumlah mereka. Tiap hari ada pertambahan. Itu berarti bahwa secara kuantiti mereka terus bertambah dan bertambah. Nah, ini yang menarik. Mengapa dia sangat menarik? Sebab kita mau melihat apakah rahasia di sebalik kuantiti pertambahan mereka itu. Mesti ada nilai tertentu yang mereka tanamkan, yang menjadi quality mereka, sehingga quantity mereka bertambah-tambah. Saya yakin dan percaya quality dan quantity tidak dapat dipisahkan. Kalau kita inginkan quantity, quality mesti mendahului. Memang quality itu sangat subjektif. Ada banyak orang boleh menuduh dengan banyak cara. Tetapi yang pastinya hal-hal rohani itu bersangkutan dengan hubungan dengan Tuhan. Apabila itu bersangkutan hubungan dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, itu berbicara tentang bagaimana seseorang itu dapat terus-menerus tertarik dengan Tuhan. Tertarik dengan Tuhan bukan dengan persembahan kita, bukan dengan community kita saja, bukan semata-mata dengan pujian penyembahan di gereja kita, bukan dengan musik yang kita ada, bukan oleh pengkhotbahnya yang hebat dan luar biasa, tapi mereka tertarik dengan Tuhan. Mengapa itu? Kalau begini ya, kalau orang hanya tertarik dengan community, satu saat mereka tidak akan suka dengan community. Itu boleh terjadi sebab hati manusia boleh berubah-ubah. Kalau orang tertarik dengan musik, satu saat mereka boleh pergi sebab mereka boleh puas dengan musik dan mau mencari genre yang baru. Kalau mereka tertarik dengan pujian dan penyembahan dan entertainment yang ada, mereka tidak akan bertahan di tempat itu. Tetapi kalau mereka tertarik dengan Kristus, tertarik dengan pengajaran yang ada di tempat itu yang membuat mereka bertambah-tambah, bertambah-tambah, dan bertambah-tambah. Nah, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, ini yang kita mau pelajari. Apakah rahasia yang membuat gereja mula-mula itu bertumbuh dengan luar biasa? Tentu sekali ada nilai-nilai yang menjadi quality dalam gereja itu. Dan ini yang kita mau pelajari. Mengapa kita kena tahu, bukan sekadar memenuhi pikiran. Itu yang saya bilang. Banyak orang yang memenuhi pikirannya dengan apa yang dia tahu tentang firman Tuhan. Sampai-sampai ada seorang yang saya kenal di dalam saya kenal sebagai YouTuber. Dia seorang yang begitu pintar berkata-kata dan menamakan diri sebagai sang debater. Dan karena dia seorang pendebat, maka tujuannya adalah supaya pendiriannya itu dapat kukuh berdiri, tak peduli dia benar atau tidak, tetapi dia mau pastikan bahwa pendiriannya, pembelaannya benar. Lalu dia kata bahwa Yudas masuk surga. Dan sampai hari ini dia sibuk tentang itu. Tetapi saya yakin dan saya percaya Yudas tidak masuk surga. Kalau kita melihat dengan hati-hati, melihat secara eksegesis Alkitab, kita lihat secara eksegesis, maka benar-benar Yudas tidak masuk surga. Tetapi orang ini dia kata Yudas masuk surga. Dan dia telah menolong menggenapi semua nubuatan yang telah Tuhan buat. Dan tidak adillah Tuhan kalau membuat Yudas itu tidak selamat. Dia kata begitu, dan banyak pembelaan-pembelaan yang lain lagi. Nah, anak-anak Tuhan yang diberkati, kita kena hati-hati. Itulah makanya bahwa itulah sebabnya kita kena kembali kepada nilai yang benar.
Kita kena kembali kepada gereja, mula-mula mempelajari rahasia yang ada di sana. Bukan sekadar memenuhi pikiran dengan pengetahuan yang akhirnya membuat kita terpesong, membuat kita sombong, membuat kita berkata bahwa saya pun tahu, saya tidak perlu menjadi golongan teolog, tetapi saya tahu mempelajari Alkitab dan saya tahu apa yang benar, saya tahu apa yang dapat saya pertahankan. Itu karena pengetahuan kamu penuh dengan filsafat, kamu penuh dengan psikologi dan sebagainya. Itu salah, anak-anak Tuhan. Lalu dengan rendah hati, Alkitab mengajak kita untuk kembali kepada Dia. Dan mari kita pelajari apakah rahasianya, apakah nilai yang sudah mendarah daging, yang menjadi amalan hidup, yang membuat kehidupan jemaat yang mula-mula ini dipimpin di jalan Tuhan. Setiap hari banyak orang yang menerima keselamatan. Mengapa begitu? Mereka tertarik dengan Kristus. Bukan tertarik dengan para rasul semata-mata. Tetapi mereka tertarik dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Anak-anak Tuhan, satu yang saya dapat lihat di sini, yang perlu kita pelajari sebagai nilai yang perlu kita tanam dalam hati kita. Ini inti yang penting. Ini yang paling utama menurut saya dalam hidup orang Kristen adalah kita dapat lihat di dalam 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, ada dua yang disebutkan, pengajaran dan persekutuan. Saya mau kita garis bawahi kata ini. Nah, ini yang pertama dan saya percaya ini yang sangat penting. Dan ini sangat kronologi. Penulis Kisah Para Rasul begitu kronologi menceritakan kepada kita apa yang membuat gereja mula-mula itu kuat dan bertumbuh sehingga datang penganiayaan mencerai-beraikan mereka. Dimanapun mereka dicerai-beraikan, di situ ada gereja bertumbuh lagi. Ini yang menjadi rahasianya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah begini, anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah tekun dalam pengajaran dan pengajaran, tentu sekali pengajaran firman, dan percaya sungguh-sungguh dengan pengajaran itu. Ini yang semakin hilang di dalam gereja Tuhan. Itulah sebabnya saya begitu tertarik dengan kata-kata Tuhan. Ketika aku kembali ke bumi, adakah aku melihat iman di bumi? Anak-anak Tuhan yang diberkati, sangat penting dalam hidup saya dan hidup kamu untuk benar-benar memperhatikan pengajaran-pengajaran firman. Dan saya lebih tertarik memberitahu kepada kita, lebih mensederhanakan apa yang sulit itu lebih baik. Jangan mensulitkan apa yang sederhana. Pengajaran yang sulit itu sederhanakan mungkin sehingga dapat dicerna, dapat diterjemahkan, dapat diterima oleh orang-orang bawahan, orang-orang yang sudah disibukkan dengan hal-hal dunia dan kesibukan-kesibukan harian, penghidupan harian mereka. Ini yang penting. Lalu pengajaran itu benar-benar membuat mereka kuat, mereka tekun. Tekun artinya begini. Tekun berarti sungguh-sungguh mempraktikkan ajaran yang sudah didengar. Ini yang penting. Dan saya melihat hari-hari ini bahwa masalah kedua yang saya lihat adalah kurangnya rasa hormat kepada jemaat, kepada para hamba Tuhan. Ini sangat ketara. Terlalu banyak orang-orang yang tidak lagi menghormati figur rohani yang ada di tempat mereka. Banyak orang-orang tertentu yang sudah tidak hormat kepada figur rohani mereka. Sehingga dengan itu maka mereka tidak kuat dalam pengajaran. Mereka selalu mencari-cari seorang yang mereka minati. Sebab sekarang ini media sosial begitu terbuka dan kita boleh lihat pengajaran-pengajaran orang-orang yang lebih tahu, lebih pandai berkata-kata, orang-orang berpenampilan menarik, tidak seperti saya yang semakin hari semakin panjang rambut sebab tidak ada tukang gunting karena PKPB ini. Dan itu mereka tertarik karena orang itu handsome, orang itu cantik, orang itu pandai berkata-kata, mereka suka berduyun-duyun ke arah itu, tetapi tidak pernah pun dipengaruhi oleh pengajaran.
Ini yang penting untuk kita benar-benar tanam dalam diri kita. Jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus benar-benar taat, bersungguh-sungguh melihat, mempraktikkan ajaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh para hamba Tuhan kepada kita. Ini penting. Jangan kau taati apa yang bukan dari firman, tetapi taati yang dari firman. Jangan mempersoalkan firman. Itu kalau kamu seorang pelajar di sekolah teologi, silakan. Itu sangat baik. Untuk mempersoalkan sesuatu, untuk mengembangkan apa yang kamu tahu, itu baik. Tetapi dalam hal realiti kehidupan kita, yang penting kita buat adalah lakukan kebenaran firman. Lakukan kebenaran firman yang sudah kamu dengar. Bukan membantah-bantahinya, bukan mempersoalkannya, bukan mendebatkannya. Ini yang bahayanya hari-hari ini. Kita selalu menyaksikan bahwa wujudnya cantas-mencantas, salah mempersalahkan. Pengajaran seorang yang mengajar, dia kata ini tak betul. Semua orang boleh mempertahankan pengajarannya. Contohnya sang debater. Saya tidak setuju dengan dia sebab saya percaya Yudas betul-betul tidak masuk surga. Tetapi dia kata dia masuk surga. Sampai hari ini dia, orang Indonesia bilang, dia tetap ngotot dan dia mempertahankan apa yang dia percaya. Maka itu sebab sia-sia untuk mendebatkan semuanya. Tetapi yang penting kita setuju kepada hal-hal dasar bahwa Yesus adalah keselamatan kekal dan tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Itu penting. Dan bagaimana kita mengikut dia, kita harus dipimpin oleh kebenaran firman. Kebenaran firman harus mendarah daging dalam diri kita. Membiarkan firman Tuhan dikuasai. Jangan tanya, firman Tuhan yang macam mana? Firman, taati kebenaran. Taati yang diajarkan oleh firman. Apa yang diajarkannya? Yang diajarkannya adalah semua yang kamu tahu tentang hal-hal yang bagaimana kita harus ikut Tuhan. Dan hal-hal basic itu tak perlulah kita terlalu sibuk dalam hal-hal seperti itu. Nah, jadi mulailah kita kembali lagi. Semua firman Tuhan yang kita dengar, taatilah kebenaran firman. Praktikkan kebenaran firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Sia-sia menjadi orang Kristen kalau kita tidak melakukan kebenaran firman. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita? Mungkin ada yang berkata bahwa lakukan mukjizat. Itu bukan bahagian kita, itu pekerjaan Tuhan. Tetapi bahagian kita adalah mempraktikkan gaya hidup kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Mempraktikkan cara hidup yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, bagaimana itu? Sebab saya yakin begini, orang yang sudah terima Tuhan, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Bila Tuhan ada dalam diri kita, maka adalah buah-buah roh yang keluar dari kita. Dan ini yang penting. Mari kita asah, mari buah-buah roh yang ada pada kita. Biarlah kelihatan kepada semua orang. Sebab itulah hasil daripada baptisan roh. Yang kedua, sangat menarik dalam hal ini adalah mereka tekun dalam persekutuan. Memang dalam situasi kita sekarang ini kita sangat bingung dengan perkataan persekutuan. Sebab dalam pikiran kita persekutuan itu kita datang ramai-ramai ke dalam ruang ibadah, lalu kita memuji-muji Tuhan, kita menyembah Dia, kita memuliakan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Menurut kita itulah persekutuan. Kita kumpul dalam komsel kita bersama dengan rekan-rekan, kongsikan firman, kongsikan perkara doa, saling mendorong, saling mendoakan. Itu menurut kita. Tapi saya mau memberitahu kepada kita, persekutuan dalam konteks kita hari ini adalah seperti yang kita buat hari ini. Ibadah online yang kita buat adalah persekutuan gereja kita. Dan kalau kamu ada komsel, kamu boleh telepon ataupun pakai Zoom ataupun Google Meet bersama-sama dengan anggota sel kamu dan lakukan perkara yang sama, sharing dan saling mendoakan. Itulah cara persekutuan kita pada hari-hari ini. Itulah cara kita bersekutu dan menerjemahkan persekutuan itu dalam kehidupan kita untuk hari ini. Nah, kalau kita bercakap tentang pengajaran, terlalu luas ini pengajaran firman.
Antara lain yang saya mau beritahu kepada kita adalah jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dalam pemuridan yang kita sudah pelajari. Itu penting. Nah, yang kedua yang saya dapat lihat, yang ketiga, selain daripada persekutuan di sini, saya mau lanjutkan pembacaan adalah begini. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa yang saya mau kita garis bawahi di sini, yang ketiga adalah selain daripada pengajaran, tekun dalam pengajaran. Yang kedua tadi, tekun dalam persekutuan. Dan yang ketiga ini, hidup dalam kesatuan. Kesatuan itu penting. Kesatuan itu bukan keseragaman. Kalau keseragaman itu berbeda dengan kesatuan. Kesatuan adalah kepelbagaian, tetapi di dalam kepelbagaian itu kita dapat saling kompromi, kita dapat saling bersama-sama dan saling memberi kemenangan antara satu dengan yang lain sesuai dengan perbincangan antara satu dengan yang lain, yang mana satukah yang perlu dibuat keputusan. Nah, ini penting di dalam kepimpinan, ini penting di dalam keluarga, ini penting di dalam community kita. Kalau dalam persahabatan, kamu kena, apalagi di dalam community kekristenan kita, dalam gereja kita kena bersatu. Tidak ada, kita ini community yang kecil, kita ini sangat minority, kita ini orang Sabah Sarawak di tempat orang. Nah, jadi karena kita ini orang Sabah Sarawak di tempat orang, maka kita kena benar-benar bersatu. Jadilah keluarga Kristen. Selalu saya katakan bahwa keluargaku adalah kamu, dan kami siap menjadi keluarga kamu. Sayangnya kalau kamu ada masalah, kami jarang-jarang tahu. Bila kami tahu kamu sudah masuk hospital, itu yang sedihnya. Berarti kami ini seperti tidak dianggap sebagai saudara. Tidaklah begitu. Tetapi kami harap kalau kamu punya pergumulan, punya masalah, sekurang-kurangnya beritahu kami. Kami memang tak dapat tolong banyak, tetapi sebagai bapak rohani kamu, saya mau kamu didoakan. Dan kamu kena percaya bahwa kami selalu mendoakan kamu. Kami memang selalu mendoakan kamu, sebab kami percaya bahwa kamu sajalah yang kami ada. Sebab itu kita kena bersatu. Jemaat-jemaat Tuhan sama ada di Sabah, Sarawak atau di Semenanjung, kena benar-benar ada di dalam kesatuan. Kesatuan bukan ke arah yang buruk, tetapi kesatuan untuk komited dalam melaksanakan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Bukan bersatu untuk menjahanamkan orang lain, itu tak baik. Tetapi kita kena bersatu untuk benar-benar membangun iman kita, bertumbuh di dalam iman kita, dan di dalam penghidupan kita sehari-hari. Itu kan baik. Itu yang sangat penting untuk kita buat. Dan kalau kita lihat, inilah rahasia. Inilah antara lain rahasia yang dapat kita sentuh pada kali ini, pada pagi hari ini. Bagaimana supaya gereja kita benar-benar dapat bertumbuh. Rahasianya adalah yang pertama, pengajaran firman. Pengajaran firman kena kita taati. Kita kena sungguh-sungguh mempraktikkan pengajaran firman itu dalam hidup kita. Yang kedua, dalam persekutuan. Bagaimanapun kadang-kadang dalam persekutuan ini kadang-kadang ada sakit hati. Mengapa kita sakit hati? Karena ada salah paham. Itu tidak ada masalah. Itu kita boleh berdamai. Itu kita boleh lupakan. Walaupun tak perlulah setiap kali ada orang salah, sedikit-sedikit salah, kita kena peluk dan maafkan saya. Kalau kamu rajin buat begitu silakan. Tetapi tak buat begitu pun tidak apa juga. Yang penting di dalam hati kita tidak menyimpan kesalahan orang lain dan melepaskan berkat kepada semua orang lain. Saya mau mengingatkan kita, dalam hidup saya ada 2 sesi doa saya yang sangat penting dan yang saya biasakan. Saya bukan orang yang sangat kuat berdoa, tetapi ada 2 sesi doa saya yang sangat penting. Pertama, ketika saya bangun dari tidur. Ketika saya bangun dari tidur, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab saya masih hidup, saya masih sehat, istri saya sehat, anak-anak saya sehat, dan itu satu hal yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Saya bersyukur sebab kami percaya
Saya sangat percaya hari demi hari adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Tentu sekali ada pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan hari itu. Lalu saya bersyukur untuk hal itu. Hidup saya isi dengan kesyukuran. Saya berusaha untuk mengisinya dengan ucapan syukur. Sebab saya sangat percaya ada kuasa dari pengucapan syukur. Sebab Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Anak-anak Tuhan yang diberkati, sesi doa saya yang kedua yang sangat penting menurut saya adalah sebelum saya tidur. Sebelum saya tidur, saya kena berdoa pertama-tama memohon keampunan kepada Tuhan seandainya sepanjang hari itu saya telah menyakitkan hati orang lain tanpa saya sadari. Itu penting. Dan saya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari itu. Seterusnya saya minta pimpinan Tuhan dan saya tidur. Itu sangat sederhana. Lalu bagaimana saya mengingat jemaat? Saya mengingat jemaat setiap kali saya berdoa. Pada pagi hari saya selalu menyebut kamu. Yang kekerjaan dimanapun tempat mereka bekerja, Tuhan pimpin berkati mereka. Ketika saya tidur, saya juga berkata pada Tuhan, Tuhan terima kasih sebab memimpin pekerjaan mereka, menyertai pekerjaan mereka. Dan saya yakin dan percaya hidup mereka terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Saya aminkan. Semua yang ada kaitan dengan saya doakan. Semua yang ada kaitan termasuklah keluarga saya di kampung, di mana-mana saya sebutkan di dalam doa. Keluarga bahagian istri saya sebutkan di dalam doa. Saya ingat muka mereka satu-satu dan saya sebutkan mereka di dalam doa. Kalau ada yang sakit, saya selalu ingat mereka dan menyebut mereka di dalam doa. Saya tahu bahwa Tuhan tetap pembuat mukjizat dan Dia tidak pernah berubah. Nah, persekutuan itu berbicara juga tentang persekutuan dengan Tuhan. Dan ketaatan kepada firman. Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Ada banyak ajaran-ajaran lain yang tidak sempat saya sebutkan. Tetapi untuk kali ini, saya memberitahu kepada kita bahwa kalau kita melakukan hal ini dalam hidup kita, kita mulai dibentuk oleh Tuhan menjadi gereja yang hidup. Dan saya senang untuk mengingatkan kepada kita bahwa gereja bukan bangunan, tetapi gereja adalah kamu. Kamulah gereja. Kamulah gereja. Di dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai penulisan Alkitab tentang orang percaya tentang gereja adalah eklesia. Eklesia ketika dia dituliskan dalam bahasa Alkitab, dia memiliki arti yang berbeda, yaitu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan itulah kamu, itulah gereja. Gereja bukan bangunan, tetapi gereja itu adalah diri kamu. Dan bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam iman kita? Pertama, sekali lagi saya mau ulangi, mari percaya sungguh-sungguh dan praktikkanlah pengajaran firman yang sudah kita perolehi. Biar Tuhan semakin ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Yang kedua, mari anak-anak Tuhan bertekunlah dalam persekutuan. Ini penting sebab bagaimana kita dapat saling mendorong, bagaimana kita dapat saling menguatkan kalau kita tidak masuk bersama-sama di dalam persekutuan kita. Dan bagaimana kita menjadi sehat kalau kita seperti katak yang melompat di satu batu kepada batu yang lain, tak baik begitu. Kita akan benar-benar belajar untuk tertanam dalam satu gereja lokal, bertumbuh di gereja itu, semakin hari semakin kuat di gereja itu. Dan yang ketiga, jemaat-jemaat Tuhan, marilah kita tanam dalam hati kita semangat untuk bersatu. Kesatuan itu sangat penting. Kesatuan bukanlah keseragaman. Kesatuan memang kepelbagaian, tapi kesatuan berbicara tentang saling menerima. Kesatuan berbicara tentang saling kompromi untuk semua keadaan. Walaupun kita tidak setuju, kita kena kompromi dengan dia, bersetuju dengan dia. Kadang-kadang mereka harus menang, kadang-kadang kita harus tunduk. Kadang-kadang juga pendapat kita akan diterima oleh mereka. Itulah kesatuan dan bukan keseragaman. Anak-anak Tuhan yang diberkati pada kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan dalam hidup kita. Adakah kita ini dekat ataupun
sudah terus-menerus tenggelam dalam pengajaran firman atau tidak? Sama ada orang yang mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan itu kita masih hormati atau tidak? Adakah figur rohani kita masih hormati atau tidak? Itu yang menentukan. Kalau kita hormat kepada figur rohani kita, saya yakin dan percaya pengajarannya juga kita percayai. Kalau kita tidak hormat kepada figur rohani kita tidak akan mentaati, kita tidak, peluang kita untuk taat ataupun mendengar pengajarannya itu sangat tipis. Dan jangan mengatur seperti yang kita mau, tetapi kesatuan berbicara tentang harus saling dapat menerima, saling kompromi itu terhadap pendapat satu dengan yang lain. Bukan pendapat kita yang harus betul, kita yang harus menang, tidak. Tetapi di dalam kesatuan berbicara tentang win-win situation. Mari kita pada pagi hari ini kita bersama-sama, saya mau berdoa untuk kita. Apapun pergumulan kamu, ketika kamu bergereja, ada satu ibadah yang penting untuk kita buat adalah ibadah persembahan dan persepuluhan. Ini sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya mau berdoa untuk kamu. Siapapun kamu yang memberi, saya mau berdoa supaya tangan-tangan yang memberi ini diberkati Tuhan. Tunduk kepala dan saya mau berdoa untuk kamu. Bapa di surga, kami sudah selesai belajar tentang firman-Mu, di mana kami sedang mengerti bahwa cerita Alkitab tentang kekristenan itu sangat menarik. Di mana gereja yang mula-mula itu telah membongkar kepada kami, memberitahu, membocorkan rahasia yang luar biasa kepada kami. Apa yang perlu kami buat supaya kami sebagai gereja dapat bertumbuh secara quality dan quantity. Tuhan, saya mohon berkat-Mu dicurahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan ini. Siapapun mereka, berapapun yang mereka beri, persepuluhan dan persembahan mereka, saya letakkan di kaki salib-Mu. Biarlah ini mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan, katakan sama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau ada di antara kamu yang kurang sehat, yang perlu bahan doa, perlu sokongan doa, sila tuliskan di page ini ataupun di kolom komen dan kita akan berdoa untuk kamu. Dan ingat bahwa kami tidak ada kuasa untuk menyembuhkan, tetapi kami sangat yakin dan saya sangat percaya bahwa Tuhan saya itu pembuat mukjizat. Saya dapat datang pada Tuhan dan saya mau berdoa untuk kamu. Tuhan memberkati. Jumpa lagi minggu depan.